Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah Xiaoyan mengeluarkan penguasa berat Suan, seketika Dinmo menjadi semakin bersemangat dan langsung ingin mengikuti Xiaoyan lebih lama. Saat Xiaoyan mengalirkan api ke dalam penguasa berat Suan, tubuhnya di dalam bahtera tiba-tiba melayang ke udara dan mengeluarkan cahaya api yang menghantam kehampaan. Di dalam lubang cacing, terlihat api membumbung ke angkasa, seakan-akan menantang badai kehampaan yang dahsyat. Api ini tampak seperti nyala api unggun di tengah angin yang kencang. Walaupun api ini tampak kecil dan tidak mungkin menghancurkan keganasan badai kehampaan raksasa, tetapi kekuatan dari api ini melebihi imajinasi semua orang. Dan bahkan mengejutkan Xiaoyan yang langsung mengayunkan satu kakinya ke depan. Seketika api kecil itu menciptakan kekuatan yang menakjubkan di dalam badai kehampaan dan langsung membakar serta memusnahkan badai kehampaan raksasa di dalam lubang cacing. Xiaoyan segera kembali ke bahtera dan kekaguman di mata keabadian para dewa menjadi semakin kuat. Saat berikutnya penguasa berat Suan terpisah dari tangan Xiaoyan dan kemudian sosok Dinmo keluar dari bilahnya. Dia berubah lagi menjadi pria berjubah putih dengan sikap yang anggun dan ada lambang pedang di alisnya. Sekarang tampilannya mengandung sedikit keganasan. Sayang sekali, Xiaoyan memandang Dinmo yang terpisah dari penguasa berat Suan dengan ekspresi terkejut. Kemampuannya dapat meningkatkan kekuatan pedang. Tak heran itu membuat Huaken mencari-carinya dan memberikannya senjata untuk meningkatkan kekuatan aturan, serta meningkatkan kualitas senjatanya. Dengan restu dari Dinmo, Xiaoyan dapat merasakan penguasa berat Suan telah menjadi sangat berbeda dan keterampilan bertarung yang dia tunjukkan juga telah meningkat dengan pesat. Penggaris itu hanya memiliki bentuk dan kurang memiliki daya tarik. Itu membutuhkan pemurnian untuk benar-benar bisa membangunkannya. Ucap Dinmo segera berkata perlahan. Bagaimana cara memurnikannya? Ucap Xiaoyan terus bertanya. Kemudian Dinmo memandang Xiaoyan dan matanya menjadi sedikit aneh. Seolah-olah dia menganggap Xiaoyan tidak tahu apa-apa. Memurnikan akan menghidupkan kembali semangat senjata-senjata. Jika gagal, maka senjata itu akan hancur. Ucap Dinmo terus menjelaskan kepada Xiaoyan. Tetapi dia tidak pernah memperhatikan penguasa berat Xiaoyan lagi. Senjata ini seharusnya sudah mendapatkan banyak peningkatan. Tetapi levelnya tidak cukup untuk mencapai pemurnian dan perlu transformasi lebih lanjut. Ucap Dinmo menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Dinmo, Xiaoyan langsung mengangguk. Transformasi aplikasi sebelumnya dilakukan oleh pohon suci murbai hitam. Tetapi bahannya tidak cukup. Sekarang dia telah mengumpulkan beberapa bahannya. Dan bertanya-tanya apakah itu dapat mencapai tingkat pemurnian yang disebutkan oleh Dinmo. Terima kasih atas sarannya. Ucap Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Sementara itu Dinmo juga mengangkat tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tanpa menunggu Xiaoyan, dia berinisiatif masuk ke dalam bendera penekan jiwa. Kupikir kau cukup enak dipandang. Jika ada sesuatu yang kau tidak mengerti, biarkan aku melakukannya untuk membantumu. Segera terdengar suara Dinmo dari bendera penekan jiwa. Rasa hormat Xiaoyan terhadap Dinmo dengan menangkupkan tangan dan mengepalkan tinjunya. Sebenarnya kehadirannya adalah bagian dari rencana Xiaoyan. Bagaimanapun semakin kuat seseorang seperti Huaken, maka dia pasti meremehkan Dinmo dan mengusirnya tanpa hormat sama sekali. Namun Xiaoyan bersikap menghormati Dinmo. Tentu saja hal itu juga karena Dinmo memberitahunya banyak hal.
Xiaoyan adalah orang yang memahami kebaikan dan inilah caranya menjadi manusia. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan mengembalikan bendera penekan jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Dia segera mengalihkan pandangannya melihat ke arah lubang cacing. Mereka sudah berada di lubang cacing selama beberapa waktu. Faktanya kecepatan Batra yang disiapkan oleh Ratu Kuil Kuno ini memiliki kecepatan yang lebih cepat. Namun lubang cacing ini memang sangat panjang. Hanya saja lubang cacing ini tidak mengarah langsung ke kehampaan Baiming, melainkan masih membutuhkan formasi bergerak untuk bisa mencapai kehampaan Baiming. Taisu juga sudah lama tidak muncul di lubang cacing. Tetapi biasanya metode Taisu pasti akan melakukan penyergapan di luar lubang cacing. Dari sudut pandang situasi di sini, medan perang utama Taisu seharusnya sudah dipindahkan. Dan mereka yang datang menyerap seharusnya tidak akan terlalu kuat. Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, dia perlahan menutup matanya. Bagaimanapun mereka masih membutuhkan waktu sampai keluar dari lubang cacing. Sehingga Xiaoyan memilih menutup matanya untuk beristirahat. Dengan ketidakstabilan ruang di sekitarnya, membuat Xiaoyan tidak berani mengambil tindakan dengan gegabah. Hingga saat ini Huaken bahkan tidak datang untuk mencarinya. Dinmo ini juga sepertinya sangat terburu-buru, sehingga dia tidak menunjukkan banyak triknya. Alasan mengapa Xiaoyan tidak langsung mengembalikannya adalah karena dia merasa bahwa dewa tertinggi surga itu tidak terlalu membutuhkannya. Pada saat ini di luar lubang cacing, divisi B Taisu memimpin penggabungan banyak prajurit Taisu. Terlihat ada sesosok tubuh dengan rambut pirang yang menari di belakangnya duduk di atas kepala naga bersayap dua. Selain prajurit Taisu yang menyebar, masih ada ratusan bola hitam yang terlihat di kejauhan. Mereka tersusun, teratur dan tampak seperti sebuah formasi. Segera suara menderu datang dari lautan kehampaan. Dan terlihat kelompok binatang buas serta prajurit Taisu yang mendekat. Apa yang terjadi pada Suzy sehingga membutuhkan pasukan yang besar? Sebenarnya ancaman seperti apa yang masih ada di kehampaan Laut Barat? Pada saat ini ada seorang prajurit Taisu yang terluka di dadanya. Dia sedang membantu seorang pria dengan tangan di belakang punggungnya dan matanya terfokus pada Suzy. Pada saat yang sama, terdengar suara yang datang dari sisi lain dan saat melihat ke arah suara tersebut, ada sejumlah pasukan yang bahkan lebih besar mendekat. Pemimpin mereka adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi dewa putih. Dan penampilannya sangat menarik perhatian. Segera mereka berkumpul dengan pasukan Taisu lainnya. Kedua saudara sudah lama tidak bertemu. Ucap wanita berbaju besi seputih salju itu menangkupkan tinjunya dan tangannya dengan senyuman di wajahnya. Eksistensi seperti apa yang sebenarnya sedang dihadapi saudara Suzy? Ucap wanita yang bernama Bailin ini bertanya dengan penuh penasaran. Semua prajurit Taisu kita di kampahan Laut Barat telah mati dan tidak ada satupun yang tersisa. Hal ini membuktikan bahwa situasinya tidak sederhana dan lebih baik kita berhati-hati. Jadi aku meminta kepada kalian berdua datang untuk membantu. Ucap Suzy segera berkata perlahan. Hanya beberapa prajurit saja yang mati di kampahan Laut Barat. Hanya beberapa prajurit saja yang mati di kampahan Laut Barat. Mengapa kita perlu melakukan hal ini? Mungkinkah ada keberadaan keabadian para dewa yang begitu kuat? Ucap Bailin dengan nada menghina. Itu belum tentu dari dunia sensi. Apakah menurutmu sensi ini tidak memiliki keabadian para dewa? Baiklah. Mari kita tunggu saja jika kita benar-benar menghadapi bahaya. Mungkin akan ada beberapa variabel dan sebaiknya kita tetap berhati-hati. Suzy segera berkata dengan suara yang dalam. Sebelumnya kita sudah menyisir kehampaan Laut Barat. Bahkan jika memang ada keabadian para dewa, seharusnya mereka sudah lama menghilang. Ketika pembicaraan mereka belum selesai, tiba-tiba seorang prajurit berteriak dengan suara yang keras. Tuan, musuh telah datang. Formasi mereka sangat kuat.
Tiba-tiba Zushi berteriak dengan keras dan prajurit Taisu di belakangnya segera mengambil tindakan. Sesaat kemudian pedang raksasa yang panjangnya hampir 1000 kaki tergantung di kehampaan. Wanita yang bernama Bailin itu pun memerintahkan bawahannya untuk melakukan pengaturan di luar lubang cacing. Terlihat mereka dikelilingi oleh lapisan-lapisan 3 formasi berbeda yang diarahkan ke lubang cacing. Dan para prajurit Taisu yang berjumlah puluhan ribu berkumpul di area yang luas dan gelap. Dengan pengaturan seperti itu, bahkan keabadian para dewa mungkin harus bersusah payah untuk lepas dari pengepungan ini. Kemudian sosok komandan Taisu Suzy melipat tangannya di dadanya dan wajahnya penuh percaya diri. Aku benar-benar tidak mau menunggu di sini. Dengan kekuatan kita, mengapa kita tidak langsung memasuki garis depan? Saat ini prajurit Taisu telah mengalir ke depan dan bersiap bertempur. Sepertinya tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menangkap kelompok Xiaoyan sepenuhnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.